Transformer berubah. Deng deng. Wow. Hai semuanya, welcome to my channel. Kali ini aku mau nunjukin cara aku coba DIY bikin kostum Transformer dari kardus. Biar lebih gampang, nanti aku akan nunjukin caranya aku bikin daminya. Tapi sekarang aku mau nunjukin cara aku bikin yang gede dulu. Yang besar, kita peralatannya butuh glue gun. Terus ini isinya. Terus kalau ada glue gun yang kecil, sama isinya juga. Terus kita juga butuh cutter. Terus alat tulis, selotip, lakban hitam, selotip bening, lem fox, sama penggaris besi. Terus ini buat nandainnya, bisa juga pakai krayon kalau mau nulis depan belakangnya. Oh iya, sama ini ada masking tape buat nanti pas kita milox, ada tempat-tempat yang mau nggak kena di blok gitu, kita bisa pakai masking tape-nya. Nah, sekarang aku mau mulai bikin polanya berdasarkan skema gambar yang udah aku bikin di kertas HVS kecil gitu. Ini aku beli kertas kardusnya nggak pakai yang bekas, soalnya kan buat kado jadi biar lebih rapih. Kalau yang bekas pun juga biasanya dia tuh double gitu, double wall gitu. Nah, kalau ini cuma satu wall aja. Lebih gampang buat digarisin, lebih gampang buat di cutter nantinya. Ini ada dua sisi kalau kardus yang kayak gini nih. Dia ada yang kelihatan gelombangnya rata, cuman kelihatan gelombangnya sama yang lebih licin. Aku pakai yang lebih licin untuk ngegarisin biar lebih gampang. Aku mulai dari sisi yang ini yang paling tricky, soalnya kardusnya nggak cukup panjang, jadi harus langsung aku bagi dua. Kalau kalian bisa nyiapin penggaris yang panjang, lebih enak pakai penggaris yang panjang. Aku apa boleh buat, tadi langsung kepikiran, cuman punya 30 cm, setengah mati deh ini nanti ngelurusannya. Karena kan ukurannya kan panjang tuh, panjang badan manusia kan nggak lebih ya, pasti dari 30 cm. Tapi ya apa boleh buat adanya ini, jadi aku pakai ini. Terus nanti sih aku ngerasa bakalan agak tricky karena di dummy yang tadi aku bikin tuh kayak ada gap gitu antara yang depan sama yang belakang. Kayaknya sih itu karena aku nggak memperhitungkan engselnya. Beda gapnya di daminya sih lumayan tuh, mungkin kurang lebih kayak 5 cm gitu. Tapi aku pikir aku akan bikin sepasnya. Nanti kalau misalnya kurang kan tinggal ditambal aja. Ya, setelah berpuluh-puluh menit menggaris dan memotong pakai cutter, akhirnya selesai juga. Ini udah jadi, aku udah potong semuanya, semua bagiannya. Pakailah yang single wall ya. Kalau double wall pasti setengah mati, lebih setengah mati lagi ini ya, ngaterin ya. Ini bagian atapnya, sekarang tinggal dipasang pakai glue gun. Hati-hati kalau pakai glue gun karena itu lem panas banget. Ini semua main partsnya udah jadi. Itu bagian belakangnya, terus ini bagian samping sama bagian depannya. Itu sih kayaknya lubang kepalanya tuh terlalu besar. Besok deh setelah dicobain sama bocah kan bisa ditambal. Terus ini adalah bagian atapnya. Jadi nanti atapnya akan posisinya menumpang seperti ini. Nah, supaya lebih jelas, aku abis ini mau jelasin pakai dummy yang aku bikin kemarin. Lebih kecil, lebih gampang dilihat sama teman-teman. Oke, yuk.
Aku tuh sebenarnya bikin dummy itu 2 kali. Yang pertama tuh pakai kertas HVS yang aku double, sama ini pakai kertas kardus yang dipres gitu. Ini nih ukuran-ukurannya. Ukuran-ukuran ini aku perkirakan sendiri. Soalnya dari video DIY yang aku tonton, itu tuh nggak dikasih tahu gimana cara ngukur ini gitu. Nanti aku bikin video sendiri gimana cara aku ngukur. Nah, ini kalau dipotong tuh bentuknya kayak gini. Yang di depan itu memang sengaja, di belakang sih itu sengaja aku bikin miring-miring supaya kelihatan lebih artistik. Ini atapnya, terus ini depan ada yang bagian atasnya yang ada flapnya, kemudian bannya. Setelah dilem jadi seperti ini, itu bagian belakangnya, mirip ya sama yang gede tadi. Terus yang ini adalah bagian atapnya. Tuh atapnya jadi kayak gitu. Nah, untuk bagian yang belakang sama bagian atapnya itu, aku masang lemnya itu, jadi bagian atasnya tuh menumpang di bagian sisi-sisi. Jadi bukannya di antaranya. Jadi yang dilem adalah bagian sisi-sisinya, bukan bagian atapnya. Kalau ini adalah bagian depannya. Nah, kalau di bagian depannya ini, yang aku lem adalah bagian yang atasnya. Jadi kayak dihimpit sama sisi-sisinya. Kenapa? Supaya ini bisa ditumpang kayak gitu, tapi nanti juga nggak akan ada masalah ketika flapnya mau kebuka. Ini hasilnya. Yang hitam-hitam itu adalah tempat nanti dimana kita akan masang engsel. Kecuali yang di depan itu ya, itu pemanis aja. Nah, ini juga di bagian dalamnya ada engselnya, nanti dipasang juga di situ, supaya dia nanti bisa bergerak seperti ini. Wait, sebentar. Oke, agak susah. Ya, jadinya begini. Itu nanti kepala si anak keluar dari lubang itu, kakinya dorong bagian bawahnya ke belakang. Kemudian si sayap itu kan harus gampang tuh ke belakangnya. Itulah gunanya kenapa tadi kita masang atap dan belakangnya sama yang bagian depan itu caranya beda. Ini bannya, nanti yang bagian depan itu akan kita cut, akan ada flap keluar dari bagian dalam gitu, supaya tangan anak bisa keluar pada saat dia berdiri. Oke. Berdiri. Berdiri dong, berdiri. Yeay. Lagi coba tidur lagi. Tidur lagi. Turun lagi. Turun lagi. Ayo, kayak tadi. Yeay. Ayo kita minta tolong papa warnain. Saatnya ngewarnain. Ayo, kanan jauh-jauh. Kanan duduk sama mama aja. Atau di situ, dekat motor, sebelah sana. Senyum. Jadi ini dia hasil akhirnya. Yeay. Belum menjadi hasil akhir sih, masih mau pasang bannya, terus masih mau warnain hitam. Adalah beberapa hal yang mesti dipasang gitu biar. Ini lampu. Oh iya, lampu. Lampu. Tinggal banyak langsung di sini. Iya. Nanti ini kan dipasang. Nah, ini udah selesai kita dekor. Tadi kaca mobilnya kita pakai kertas lipat, kertas warna gitu. Terus yang lain mainly pakai spidol. Tadi scan juga ikut, jadi fun. Gimana senang kakak? Pakai dong. Hasil akhirnya.
Pakai dong. Depan. Depan. Nah, gitu. Depan lagi sampai sini. Iya. Jangan kayak gitu dah. Asik. Asik, cakep. Hasil akhirnya. Wuhuu. Teng 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 teng. Terus gimana Kai pakainya Kai? Oke, let's pakai. Oh, itu ada bunga.